Konon pada zaman dahulu kala di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cisima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ketujuh putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayangsari. Putri Mayangsari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya panjang dan ikat terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubung Sarangumai. Kalian adik-adikku sungguhlah cantik rupawan. Kakakku, Mayang Kemuning. Kau memiliki rambut yang hitam dan panjang serta lembut. Mayang Kamboja, kakakku, kau memiliki mata yang indah. Adikku Mayang Li, kau memiliki suara indah untuk bernyanyi. Mayang Anggrek, kau memiliki bicara seperti ibunda. Mayang Nur, kakakku, kau memiliki kebijaksanaan yang diturunkan oleh ibunda. Adik bungsuku Mayang Sari, kau memiliki semua yang kami miliki. Terima kasih kakak-kakakku, aku menyayangi kalian semua. Karena asik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dari para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayangsari. Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran benar, mereka putri-putri dari kerajaan Sri Bunga Tanjung, pangeran. Ya, dumai-dumai gadis itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran nak berminat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya, Ratu Melani, untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayangsari. Wahai ibunda, antarkanlah tepak siri ini sebagai pinanganku kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pergilah Ratu Melani beserta 2 pengawalnya ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Sri Bunga Tanjung, Ratu Melani disambut baik oleh Ratu Cisima. Siapakah gerangan ini? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan tetangga. Dan apa maksud Ratu datang kemari? Saya bermaksud nak meminang putri ratu. Putri yang manakah? Kami punya 7 putri. Wahai Ratu. Bisakah kami melihat ketujuh putri tersebut? Ya sebentar, Dayang, tolong bawa putri tujuhku ke sini. Baik, Yang Mulia. Tak lama kemudian, datanglah 7 putri tersebut. Inilah ketujuh putriku. Baiklah, putri tujuhku tersayang, perkenalkan diri kalian kepada Ratu Melani. Saya putri pertama. Saya Putri Mayang Kemuning. Saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua. Saya Putri Mayang Melati. Saya suka berenang. Saya putri ketiga. Saya Putri Mayang Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat. Saya Putri Mayang Anggrek. Saya suka menari. Saya putri kelima. Saya Putri Mayang Memboja. Saya suka berkebun. Saya putri keenam. Saya Putri Mayang Lili. Saya suka sekali membaca. Saya putri ketujuh. Saya Putri Mayangsari. Saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya. Manakah yang Ratu inginkan menjadi menantu Ratu?
Sebenarnya anak saya, Pangeran Empang Kuala, suka dengan Mayang Sari, putri bungsu Ratu. Bagaimana ya Ratu? Mengapa Ratu? Maaf Ratu, kami tak bisa menerima pinangan Ratu. Mengapa begitu Ratu? Maksud kami kan baik. Yo, saya paham maksud Ratu, tapi menurut adat Kerajaan Seri Bunga Tanjung, putri tertua lah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Saya mohon, anak saya ingin sekali memperistri Mayang Sari. Tak bisa, sekali lagi saya memohon maaf. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani tadi pun menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Apa? Pinangan saya ditolak. Kenapa? Itu karena adat mereka melarang putri bungsu menerima pinangan sebelum putri tertua menikah. Saya tak peduli dengan adat, saya merasa terlecehkan. Pengawal, panggil pasukan yang lain. Aku nak menyerang Kerajaan Seri Bunga Tanjung karena telah menolak lamaran saya. Baik, Pangeran. Setelah mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antar kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cisima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya Kerajaan Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaan hancur dan tak berdaya, Ratu Cisima segera meminta bantuan dan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulus Sungai Umai. Pengawal kerajaan kita sudah hancur. Rakyat sudah banyak yang tewas. Agar tidak memburuk keadaan saya, perintahkan kalian berdua untuk menemui jin yang sedang bertapa di Bukit Hulus Sungai Umai untuk meminta pertolongannya agar dapat mengalahkan pasukan Empang Kuala. Pergilah pengawal tersebut ke tempat bertapanya jin tersebut. Sesampainya di sana, pengawal tersebut segera menyampaikan maksud mereka. Permisi ya jin yang sedang bertapa. Siapa yang mengganggu bertapa saya? Kami utusan Ratu Cisima. Kami nak minta tolong kepada jin untuk mengalahkan pasukan Empang Kuala. Kamu utusan Ratu Cisima ya? Baiklah, saya akan membantu kalian. Suatu malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cisima menghadap Pangeran Empang Kuala. Hai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini? Hamba datang nak menyampaikan pesan Ratu Cisima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusak bumi sakti rantau bertuah dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Baliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke Seri Bunga Tanjung akan sejahtera hidupnya. Baiklah, saya akan memberhentikan peperangan tersebut. Keesokan harinya, Ratu Cisima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya, Cisima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antar Ratu Cisima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan lamanya. Wahai putri-putriku, maafkanlah ibundamu ini yang sudah lupa pada kalian. Maafkan ibunda. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cisima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia.